Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dela Ginsa Ramadan selaku tenaga pengajar di Program Studi Teknik Industri Agro Politeknik Ati Makassar, yaitu salah satu perguruan tinggi dari Kementerian Perindustrian. Spesialisasi saya yaitu mengajar pada mata kuliah Praktikum Perancangan dan Pengembangan Produk yang merupakan salah satu mata kuliah inti di Program Studi Teknik Industri Agro. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan bagaimana metode pembelajaran saya dengan pendekatan DAA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada mata kuliah Perancangan dan Pengembangan Produk Industri Agro merupakan salah satu mata kuliah inti di Program Studi Teknik Industri Agro. Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari bagaimana melakukan identifikasi kebutuhan pelanggan, kemudian proses desain, dan bagaimana mereka melakukan pengembangan alternatif konsep untuk melakukan perancangan produk. Selain itu, mahasiswa juga akan melakukan perancangan prototipe dengan menggunakan printer 3D. Sehingga materi yang akan diajarkan dalam mata kuliah ini yaitu yang pertama identifikasi kebutuhan pelanggan, kemudian yang kedua melakukan hierarki kebutuhan pelanggan, yang ketiga membuat voice of customer, kemudian yang keempat konsep house of quality, kemudian yang kelima melakukan penyusunan, pemilihan serta pengujian konsep serta membuat prototipe dengan printer 3 dimensi. Kemudian pada mata kuliah ini disajikan di semester 2, di mana memiliki bobot 1 SKS dan merupakan mata kuliah pendamping dari mata kuliah teori perancangan dan pengembangan produk industri agro. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu untuk menentukan tujuan dalam pengembangan produk. Kemudian yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu untuk melakukan pengumpulan konsep pengembangan produk. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu menentukan aktivitas apa saja yang akan dilakukan dalam rencana pengembangan produk. Kemudian yang keempat, mahasiswa mampu untuk melakukan pengembangan produk dengan konsep house of quality. Kemudian yang kelima, mahasiswa diharapkan mampu melakukan identifikasi parameter apa saja yang akan dilakukan dalam pengembangan produk. Kemudian yang keenam adalah mahasiswa diharapkan mampu membuat sampel produk dengan prototipe. Dan yang terakhir, mahasiswa diharapkan mampu melakukan analisis hasil pengembangan produk baru tersebut. Metode pengajaran yang saya lakukan yang pertama dengan melakukan konsep delivery, di mana materi pembelajaran akan diberikan secara offline di laboratorium. Di setiap awal dan akhir modul akan dilakukan tes ataupun ujian untuk mengetahui bagaimana pengetahuan mahasiswa setelah ataupun sebelum melakukan praktikum perancangan dan pengembangan produk. Metode pengajaran yang kedua yaitu adalah interaction, di mana pada tahap ini saya melakukan 3 macam metode pengajaran, yaitu yang pertama problem based learning, di mana pada tahap ini praktikum perancangan dan pengembangan produk, mahasiswa diwajibkan untuk melakukan kunjungan ke IKM dan melakukan observasi untuk mencari permasalahan yang relevan. Kemudian mahasiswa akan dibagi menjadi kelompok kecil untuk menganalisis masalah tersebut dan melakukan identifikasi kebutuhan serta mencari solusi yang kreatif. Dengan metode ini, mahasiswa akan dituntut untuk berpikir kritis dan bekerja sama. Tahap ini, saya akan berperan sebagai fasilitator untuk memberikan bimbingan dan umpan balik selama proses observasi dan pembelajaran. Metode pengajaran yang kedua yang saya lakukan yaitu adalah demonstrasi. Pada tahap ini, saya akan melakukan demonstrasi cara pengolahan maupun penyajian data statistik dan perancangan house of quality, serta perancangan konsep desain dengan software Fusion, dan juga melakukan pembuatan prototipe dengan printer 3D. Sambil menjelaskan relevansi setiap langkah dengan materi perancangan dan pengembangan produk. Setelah demonstrasi saya lakukan, mahasiswa akan diberikan kesempatan untuk mencoba sendiri berdasarkan permasalahan masing-masing kelompok untuk memastikan mahasiswa memahami setiap langkahnya. Metode ketiga yang saya lakukan adalah small group discussion, di mana dengan metode ini saya akan memberikan panduan ataupun pertanyaan yang akan memicu dan membantu memulai diskusi. Kemudian selama diskusi, saya akan berkeliling dan memantau
untuk memberikan bantuan ataupun memastikan semua anggota kelompok terlibat aktif dalam diskusi. Diskusi ini akan memfasilitasi pertukaran ide antar mahasiswa, kemudian kolaborasi dan pendalaman materi, serta memungkinkan mahasiswa untuk belajar perspektif satu sama lain. Hasil diskusi yaitu akan membuat 3 alternatif rancangan desain berdasarkan prioritas dari House of Quality yang sudah dilakukan pada tahap sebelumnya. Kemudian setelah selesai melakukan pemilihan konsep dan prototyping, mahasiswa akan melakukan presentasi di depan kelas untuk mendapatkan umpan balik dan melibatkan seluruh mahasiswa dalam proses pembelajarannya. Sistem penilaian yang akan saya lakukan yaitu mengacu pada bobot penilaian yang diberikan ataupun sudah diseragamkan oleh Politeknik ATI Makassar, di mana yang pertama ada bobot kehadiran selama di laboratorium yaitu 10%. Kemudian tugas awal ataupun tugas pendahuluan yaitu proses tanya jawab selama proses perkuliahan mengenai modul yang akan dipraktikkan pada hari tersebut yaitu sebesar 10%. Kemudian praktek di laboratorium sebesar 40%. Di sini kami akan melihat bagaimana keaktifan dan kemandirian dalam mengejarkan tugas-tugas praktik di laboratorium. Selanjutnya yaitu penyusunan laporan sebesar 20%, di mana kami akan menilai kemampuan mahasiswa dalam menyajikan hasil praktikum dalam sebuah laporan. Yang terakhir yaitu adalah ujian sebesar 20%. Mengingat bobot nilai praktik yang cukup tinggi, maka saya melakukan beberapa strategi untuk menyiasati, yaitu dengan membagikan mahasiswa dalam kelompok-kelompok kerja dengan tugas praktik yang beragam satu sama lain, sehingga mahasiswa dapat tetap aktif dalam praktik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Untuk praktikum hari ini adalah lanjutan dari praktikum kita kemarin, di mana kemarin kita sudah melakukan penyebaran kuesioner, yaitu kuesioner terbuka dan kuesioner tertutup. Bahas terkait dengan identifikasi kebutuhan konsumen atau pelanggan, ya. Hasil dari kuesioner kemarin, kalian sudah melakukan uji apa saja? Uji validitas, kemudian reliability. Ini Voice of Quality-nya ada 11 ya. Ini sudah valid semua. Oke. Yang ini sampai mana? Oke, sudah valid semua ya. Sudah masuk dalam matriks. Kalau ada yang tidak valid, maka datanya tidak digunakan atau tidak diambil dalam perhitungannya kita. Oke, sekarang kalian sudah punya data yang sudah valid semua ya. Oke, data tersebut kalian lakukan identifikasi ataupun interpretasi data. Ketahanan air yang buruk. Nah, kalau misalnya customer memilih keluhan tentang ketahanan air yang buruk, maka interpretasinya seperti apa? Maka mereka membutuhkan tas ataupun koper yang tahan air. Kebutuhannya adalah dan kolom A, yaitu customer needs atau customer benefit, yang nanti kalian akan rancang melalui House of Quality. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Silahkan. Kan tadi di dalam itu ada simbol bintang. Oke. Sebutkan itu dan buatnya dari desain itu. Untuk hierarki, jadi bintang ini berdasarkan yang paling dirasa penting ataupun terkait dengan produknya. Demikian contoh pengajaran saya di laboratorium. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan terima kasih telah menonton. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di lain kesempatan. Terima kasih.